Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan menyampaikan materi tentang konsep produksi media pendidikan berupa gambar atau non-elektronik. Saya Andini Anastasia sebagai pemateri pertama, pemateri kedua yaitu Tiara Rahmawati, pemateri ketiga yaitu Rahmawati Sukma Kurniasari. Di sini saya akan menyampaikan materi pengertian media, produksi media, dan media non-elektronik atau media berupa gambar. Media berasal dari kata medius yang artinya perantara, pengantar atau tengah. Jadi, media adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan suatu bahan atau alat dalam proses pembelajaran dari pengirim pesan ke penerima pesan. Maksudnya di sini adalah pengirim adalah seorang guru. Jadi, guru akan menyampaikan materi atau sebagai fasilitator untuk siswa, dan siswa akan menangkap materi apa yang disampaikan oleh seorang guru tersebut. Pengertian produksi. Produksi berasal dari kata to produk yang artinya menghasilkan. Jadi, produksi adalah segala kegiatan atau suatu kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai suatu barang atau benda yang dapat dijadikan suatu alat atau bahan dalam proses pembelajaran. Jadi, produksi media adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan mengolah media, baik berupa media visual maupun non-visual. Adapun prinsip-prinsip dari produksi media, yang pertama yaitu media pembelajaran hendaknya dibuat multiguna. Jadi, media pembelajaran harus mempunyai manfaat yang banyak. Yang kedua yaitu bahan mudah didapatkan di sekitar lingkungan sekolah. Jadi, media yang digunakan yaitu dari bahan yang mudah didapatkan. Yang ketiga yaitu tidak menggunakan bahan berbahaya. Jadi, media yang dibuat tidak menggunakan bahan berbahaya seperti bahan kimia. Yang keempat yaitu memunculkan kreativitas siswa. Jadi, media yang dibuat harus menimbulkan kreativitas siswa atau imajinasi siswa dalam bereksperimen dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kelima yaitu sesuai dengan tujuan dan fungsi sarana. Jadi, media yang dibuat harus sesuai dengan tujuan dan fungsi dalam proses pembelajaran tersebut. Yang terakhir yaitu dapat digunakan baik individual maupun kelompok. Jadi, media yang dibuat harus mempunyai atau dapat digunakan baik individu maupun kelompok. Pengertian dari media non-elektronik atau media berupa gambar. Jadi, media berupa gambar adalah media visual yang dapat dilihat dengan indera penglihatan berupa gambar yang dapat dijadikan suatu bahan dalam proses pendidikan, suatu materi, atau dapat dijadikan suatu bahan dalam materi yang dijadikan dalam pendidikan dalam proses pembelajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga atau materi bagian C, yaitu tentang syarat-syarat gambar sebagai media pendidikan. Jadi, dalam memilih gambar sebagai media pendidikan tentu pasti ada syarat-syarat agar gambar yang digunakan itu tidak salah dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Syarat yang pertama yaitu autentik. Maksudnya, gambar yang digunakan yaitu jujur, yang melukiskan secara jujur situasi apa yang dibahas dalam materi pembelajaran. Yang kedua yaitu sederhana. Jadi, gambar yang digunakan itu tidak apa-apa kalau hanya sederhana, asalkan dapat dipahami dengan jelas dan menjelaskan poin-poin materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu ukuran yang relatif. Nah, jadi pada memilih media gambar sebagai media pembelajaran harus menggunakan ukuran yang pas, tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Jadi dengan peserta didik melihat gambar tersebut, jadi peserta didik dapat mengetahui ukuran asli dari gambar tersebut. Yang keempat yaitu gambar tersebut mengandung gerak atau perbuatan. Jadi gambar yang digunakan yaitu menunjukkan suatu aktivitas tertentu, atau seperti orang yang melakukan aktivitas tertentu atau semacamnya. Yang kelima yaitu gambar yang bagus belum tentu baik. Jadi dalam memilih media gambar sebagai pembelajaran tersebut, itu tidak harus gambar yang paling bagus yang ada, karena itu tidak menentukan apakah gambar tersebut dapat berguna untuk media pembelajaran atau tidak. Yang keenam yaitu bagus dari sudut seni ataupun bagus dari sudut pengambilan gambarnya, agar materi tersebut sesuai dengan
tujuan pembelajaran. Baiklah, materi keempat atau bagian D, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media visual atau gambar. Jadi, saya akan menyebutkan ada 6 jenis-jenis media gambar. Yang pertama yaitu realistik. Realistik itu maksudnya gambar yang digunakan yaitu dapat dilihat secara real. Jadi, kita dengan melihat gambar tersebut, kita seperti melihat gambar yang nyatanya, sama persis dengan apa yang ada, yang nyatanya. Yang kedua yaitu analogis. Analogis maksudnya yaitu gambar yang digunakan itu menganalogikan sesuatu konsep sesuai dengan materi-materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu organisasional. Maksudnya, gambar yang dipilih itu harus terorganisasi, mendeskripsikan hubungan kualitatif di antara beberapa elemen. Contohnya seperti yang biasa digunakan yaitu mind map. Yang keempat yaitu relasional. Maksudnya, kalau yang organisasional tadi itu mendeskripsikan hubungan kualitatif, maka di relasional itu mendeskripsikan hubungan kuantitatifnya di antara beberapa elemen. Yang kelima yaitu transformasional. Nah, jadi gambar yang digunakan yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan pergerakan atau perubahan dari suatu gambar tersebut, perubahan yang sejalan dengan waktunya atau tempatnya. Yang keenam yaitu interpretif. Maksudnya, gambar yang digunakan yaitu dapat mendeskripsikan atau dapat menjelaskan hubungan teoritis dan abstrak. Jadi, sesuatu materi yang tidak dapat kita lihat secara langsung atau tidak pernah dapat dilihat itu dapat dijelaskan dalam suatu gambar. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan bagian E, yaitu macam-macam media pendidikan berupa gambar atau non-elektronik. Yang pertama yaitu gambar atau foto. Gambar berfungsi sebagai media gambar yang mempermudahkan pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar agar tercapainya tujuan belajar. Yang kedua yaitu poster. Poster adalah media gambar yang beserta tulisan, dan tulisan tersebut menekankan pada satu atau dua ide agar dapat dimengerti pembaca. Yang ketiga yaitu kartun. Kartun adalah suatu gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat dan ringkas. Yang keempat yaitu bagan. Bagan digunakan untuk menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya dilakukan atau disampaikan secara tertulis dan lisan. Yang kelima yaitu diagram. Diagram digunakan untuk memaparkan atau menerangkan suatu data yang disajikan dalam bentuk gambar. Yang keenam yaitu grafik. Grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis-garis, dan gambar. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah peta dan dena. Peta dan dena adalah atau yang berfungsi sebagai media yang menyampaikan data-data lokasi. Oke, baiklah. Yang ketujuh yaitu kelebihan dan kekurangan media gambar atau non-elektronik. Kelebihan media gambar yang pertama yaitu dibandingkan grafis, media foto lebih konkret. Yang kedua, dapat menunjukkan perbandingan yang tepat dari objek yang sebenarnya. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Kekurangan dan kelemahan media gambar. Yang pertama yaitu memiliki ukuran terbatas sehingga kurang efektif untuk pembelajaran kelompok besar. Yang kedua yaitu perbandingan yang kurang tepat dari suatu objek akan menimbulkan kesalahan persepsi. Yang ketiga yaitu gambar atau foto hanya menekankan persepsi indera mata.